Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nores Kinarda. Saya berasal dari jurusan Akuntansi C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Alauddin Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya mengenai diksi atau pilihan kata. Semoga pada materi kali ini mudah dipahami, bisa dimengerti, dan dapat bermanfaat bagi semua. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai diksi dan macam-macamnya, alangkah baiknya jika kita mengenal apa sih diksi yang sebenarnya. Diksi adalah pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita, di mana pada diksi ini tidak hanya memilih kata untuk menyampaikan sebuah gagasan, ungkapan-ungkapan, tetapi diksi ini juga memilih kata seperti gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makna kata, denotasi dan konotasi, sinonim, antonim, kata umum dan kata khusus. Selanjutnya adalah kata denotasi. Kata denotasi adalah kata-kata yang tidak mengandung makna atau ungkapan-ungkapan tambahan. Kata denotasi ini memiliki beberapa istilah seperti kognitif, konseptual, referensial, profesional. Kenapa denotasi dikatakan kognitif? Karena kata denotasi berhubungan dengan kesadaran manusia dan pengetahuan, di mana hal-hal tersebut dapat diterima oleh panca indera manusia dan juga rasio manusia. Sedangkan kata denotasi dikatakan profesional karena kata denotasi ini mengandung kata-kata yang fakta. Selanjutnya adalah kata konotasi. Kata konotasi adalah kata-kata yang mengandung arti tambahan, ungkapan tertentu, nilai rasa tertentu. Kata konotasi ini memiliki beberapa istilah seperti emotif dan evolutif. Kenapa? Karena si pengarang bisa menyampaikan rasa sedih atau senangnya, setuju atau tidak setuju. Sedangkan para pembaca atau pihak lain bisa mengetahui dari si pengarang tersebut. Saya akan memberikan sebuah contoh seperti Riang sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Contoh dari denotasi. Sedangkan contoh dari konotasi adalah Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Selanjutnya adalah sinonim, di mana kata sinonim dan antonim ini tidak asing lagi bagi diri kita sendiri. Kita sering menjumpai kata sinonim dan antonim mulai dari sekolah dasar. Sinonim ini berasal dari kata sin yang artinya nama, sama, dan onoma yang artinya nama. Jadi, menurut istilah sinonim adalah kata-kata yang mengandung makna sama, seperti cantik sinonimnya elok, aku sinonimnya saya, wanita sinonimnya perempuan. Untuk menentukan kesinoniman suatu kata dapat dilihat dari dua kategori. Yang pertama, harus sama dalam semua konteks atau biasa disebut dengan sinonim total. Yang kedua, harus memiliki identitas makna atau biasa disebut dengan sinonim komplit. Selanjutnya adalah antonim. Antonim adalah kata-kata yang berlawanan atau lawan kata. Untuk menentukan antonim ada beberapa oposisi dari kata antonim. Salah satunya adalah oposisi kembar. Oposisi kembar ini adalah kata yang mencakup dua kata atau anggota seperti wanita, antonimnya laki-laki. Jantan, antonimnya betina. Yang kedua adalah oposisi majemuk. Contohnya adalah baju itu berwarna merah. Antonimnya adalah baju itu berwarna putih, misalkan berwarna hijau, hitam, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah oposisi gradual. Oposisi gradual ini mencakup sebuah tingkatan seperti panjang, antonimnya pendek, kaya, antonimnya miskin. Yang keempat, oposisi kebalikan. Yang kelima, hierarkis. Oposisi hierarkis ini terdapat karena adanya derajat seperti sentimeter. Lawan dari kata sentimeter adalah milimeter dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah oposisi inversi, di mana terdapat pada pasangan kata seperti semua, beberapa, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah homonim. Homonim adalah dua kata yang bentuknya sama akan tetapi berbeda maknanya. Di dalam bahasa Indonesia, homograf dan homofon masih dapat dibedakan. Contohnya bisa, bisa yang berarti dapat dan bisa yang berarti racun ular. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya homonim yang homograf tetapi tidak homofon. Artinya ejaannya sama tapi ucapannya yang berbeda. Seperti sedan, sedan yang berarti rintik atau sedih, dan sedan yang berarti mobil penumpang atau mobil sedan. Ada homonim yang tak homograf tetapi homofon, yang artinya seperti mudah. Mudah bisa diartikan dapat dan mudah yang bisa diartikan remaja. Terakhir adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum dan kata khusus ini dapat dibedakan berdasarkan luas tidaknya cakupan kata yang dikandungnya. Bila satu kata mencakup pada hal atau kelompok yang luas bidangnya atau lingkupnya, maka kata itu disebut dengan kata umum. Sedangkan bila ia mengacu pada pencerahan-pencerahan yang khususnya dan konkret, maka kata itu dapat dikatakan kata khusus. Seperti si Grebi anjing Naila menggigit kakak saya. Dia lebih spesifik atau lebih khusus karena pikiran kita Grebi ini tidak kemana-mana. Grebi adalah anjing Naila dan dia menggigit kakak saya. Tapi jika mengatakan anjing Naila menggigit kakak saya, kita sebagai pembaca tidak mengetahui anjing Naila yang mana yang menggigit kakak saya. Dalam kata khusus ada beberapa. Yang pertama adalah nama diri. Pada umumnya kita sepakat bahwa nama diri adalah nama khusus, sehingga jika nama diri ini digunakan tidak akan lagi membuat kita kepikiran kemana-mana karena dia sudah lebih khusus dan lebih spesifik. Mungkin cukup sekian yang sempat saya paparkan materi karena ilmu saya masih sedikit. Dan semoga materi yang dapat saya sampaikan tadi bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Allahumma fiqil atrikil ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.